Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mediasi di pengadilan. Di sini saya akan presentasikan yaitu pengertian mediasi beserta dasar hukum mediasi itu sendiri. Pengertian mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dimana hal ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar yang mana ini bersifat netral. Maksudnya bersifat netral itu tidak memihak antara pihak A maupun pihak B. Kemudian untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam pengadilan, seringkali itu tidak memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam keputusan seringkali putusan pengadilan itu hanya semata-mata sebagai keputusan saja, tidak memberikan pengaruh atau efek pada mediasi itu sendiri. Berbeda halnya dengan putusan yang berada di luar pengadilan, itu biasanya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, di dalam putusan pengadilan itu biasanya tidak berhasil untuk menyelesaikan suatu putusan, ya karena itu tadi hanya putusannya itu hanya bersifat sebagai putusan saja, tidak memberikan suatu efek atau suatu akibat untuk pihak tersebut, untuk pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, dasar hukum mediasi di dalam pengadilan ada dua. Yang pertama yakni pada pasal 130 dan 131 HIR itu untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan kalau di luar Jawa dan Madura itu diatur pada pasal 154 dan 155 RBG. Yang kedua ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma itu nomor 1 tahun 2008, yakni yang mana Perma ini mengatur tentang prosedur mediasi di dalam pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut presentator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis perkara yang dimediasi di pengadilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa semua perkara yang diajukan ke pengadilan itu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, termasuk perkara perzet atau perlawanan atas semua perkara perstek dan perlawanan pihak berperkara atau disebut dengan parti perzet maupun pihak ketiga atau den perzet. Nah, kesemuanya itu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, terkecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian mengenai proses mediasi di pengadilan, di sini proses mediasi di pengadilan itu ada 3 tahap, yaitu pertama adalah proses pramediasi, yang mana tahap ini adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah-langkah dan persiapan sebelum proses mediasi. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberi informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak. Nah, pada tahap ini juga hakim menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan Perma RI nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, yaitu menjelaskan kepada para pihak termasuk keuntungan atau manfaat dari mediasi dan menganjurkan agar menyelesaikan permasalahannya melalui atau menyelesaikan sengketa melalui mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016.
Yang kedua adalah proses mediasi. Nah, pada tahap ini pelaksanaan mediasi di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Nah, terdapat beberapa langkah penting yaitu pada tahap ini yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi atau negosiasi masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 bahwasanya proses mediasi ini dapat berlangsung paling lama 30 hari. Nah, jika para pihak itu berkehendak ingin melanjutkan mediasi tersebut dapat diperpanjang 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 hari pertama sesuai dengan pasal 24 ayat 2. Selanjutnya yang ketiga adalah pasca mediasi. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir yang mana para pihak itu menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tadi yang telah dituangkan bersama dalam perjanjian tertulis. Selanjutnya adalah mengenai tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi di pengadilan. Yang pertama adalah ketidakcakapan mediator. Sudah diatur bahwasanya mediator itu yang berhak memediasi perkara adalah seorang mediator yang telah lulus pelatihan mediasi dan memiliki sertifikat mediator. Akan tetapi pada kenyataannya kita lihat bahwa masih banyak para hakim yang belum mengikuti pelatihan mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan hakim tidak mampu memediasi suatu perkara. Selain itu juga seorang mediator itu harus memiliki kemampuan untuk atau harus memiliki keterampilan dalam memediasi suatu perkara. Faktor yang kedua adalah faktor dari para pihak. Nah, di sini para pihak yang dimediasi belum mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses mediasi, sehingga banyak para pihak juga menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, sehingga tidak banyak yang mau mengikuti proses mediasi tersebut. Padahal apabila mediasi itu berhasil, maka penyelesaian perkara itu malah sebenarnya lebih cepat, murah, dan keputusannya bersifat final. Maka di sini hakim itu berperan memberikan informasi kepada para pihak untuk bermediasi, perlu memberikan penjelasan mengenai manfaat atau keunggulan menyelesaikan perkara melalui mediasi daripada harus melalui proses litigasi. Yang ketiga adalah tidak ada iktikat baik di antara para pihak. Nah, jadi tidak ada iktikat baik dari salah satu pihak ini menyebabkan kendala dalam proses mediasi. Ketidakmauan atau keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai, sehingga banyak para pihak meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat bermediasi. Padahal para pihak yang bersengketa secara in person sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan
menyampaikan duduk perkaranya. Selanjutnya adalah yang keempat, tidak adanya dukungan dari advokat. Advokat ini adalah orang yang mendampingi para pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan dari advokat. Bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya kesadaran atau budaya hukum bermediasi. Para hakim, advokat, dan para pihak itu sangat rendah. Budaya hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi ini masih sangat rendah. Kurang seriusnya hakim menerapkan teknis mediasi yang baik. Keengganan advokat mendorong kliennya agar menyelesaikan sengketa melalui mediasi, dan rasa gengsi yang berlebihan dari para pihak untuk saling memberi konsesi, mendekatkan kepentingan yang sama dan mengakhiri sengketa secara damai melalui mediasi merupakan potret yang menyedihkan. Padahal mediasi sebenarnya justru cara menyelesaikan perkara atau sengketa khas Indonesia yang sudah dipraktikkan sejak dulu, sejak ratusan tahun yang lalu. Misalnya perkara-perkara penyelesaian sengketa melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, atau ketua adat, dan pada waktu itu sangat efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.